Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga GKE dimanapun berada. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE di tengah COVID-19. Kita bersyukur memasuki masa new normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita, serta memberikan pembebasan bagi berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan, dan orang yang tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita, dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dalam ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Marilah mengawali ibadah dengan menyanyi PKJ 35, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus.
Kita akan mendengarkan berita anugerah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mengangkat doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang berada di rumah. Hari ini Minggu 12 Juli tahun 2020 adalah Hari Perempuan GKE. Dan kami atas nama S-Piper GKE DKI Jakarta akan memberikan tuturan kata sebelum kita membaca Alkitab. Seorang wanita yang cantik membangun sebuah kekuatan dari masalah yang menimpa dirinya. Seorang wanita yang hebat menjadi lebih tangguh dengan doa-doa yang diucapkan kepada Tuhannya. Seorang wanita yang luar biasa selalu tersenyum dengan sikap tekanan yang dihadapinya. Tetaplah menjadi seorang wanita yang menebarkan aura positif, yang memberikan inspirasi bagi pasangan dan bagi keluarga. You are the best woman. If you see my eyes, you can see my deepest love. Terima kasih untuk segala cinta yang kau berikan, wanita. Selamat Hari Perempuan GKE. Pembacaan Alkitab Minggu pagi hari ini, tanggal 12 Juli tahun 2020, terambil dari kitab Kejadian 25 ayat yang ke-19 hingga ke-34. Demikian bunyinya. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, yang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka
lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya disebutnya Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan makanan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan PKJ 245 ayat 1-3. Seperti wanita di pinggir sumur. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, "Minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang, ya Tuhan, baharui diriku." Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang, ya Tuhan, baharui diriku. Hai saudara, bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang, ya Tuhan, baharui diriku. Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dan tentu kita dalam keadaan sehat hari ini. Puji syukur kepada Tuhan karena kita tetap disertai dan diberkati. Dan hari ini saya mengajak kita untuk membuka Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang menjadi dasar perenungan kita bersama. Dan hari ini bertepatan dengan kita merayakan Hari Perempuan GKE dengan subtema melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama baca firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dengan judul Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nas sebelumnya Paulus menunjukkan bahwa hidup tanpa kasih karunia Kristus adalah kekalahan, kesedihan, dan perbudakan kepada dosa. Kini dalam Roma 8 ayat 1-11 yang sudah kita baca bersama-sama, Paulus memberitahukan kita bahwa kehidupan rohani, kebebasan dari hukuman, kemenangan atas dosa, dan persekutuan dengan Allah dapat terjadi melalui persatuan dengan Kristus oleh Roh Kudus yang mendiami kita dengan menerima dan mengikuti pimpinan roh. Kita dibebaskan dari kuasa dosa dan dituntun kepada kehidupan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perayaan Hari Perempuan GKE adalah kesempatan baik bagi kita untuk kembali melihat keberadaan perempuan dalam karya dan kehidupannya. Memang jika dibandingkan dengan setidaknya 1 dekade lalu, perempuan dalam tanda kutip Indonesia saat ini jelas telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Semakin banyak perempuan Indonesia yang lebih terbuka untuk bersuara, berekspresi, dan memiliki andil besar dalam berbagai lini kehidupan. Mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, kenegaraan, hingga bidang sains, teknologi, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tak dapat dipungkiri perempuan masa kini jauh lebih maju dan memiliki kesempatan atau akses yang lebih luas untuk mengembangkan diri. Melihat perempuan menduduki jabatan strategis di sebuah organisasi atau perusahaan bukan menjadi hal yang mustahil. Masyarakat kita setidaknya sudah mulai terbiasa dengan pemimpin perempuan. Walaupun itu masih belum cukup, karena pada saat bersamaan masih banyak juga persoalan yang dihadapi perempuan. Mulai dari kekerasan seksual, diskriminasi gender, dan berbagai isu spesifik lainnya. Perempuan yang belum mendapat kesempatan berdaya dalam karya dan kehidupan biasanya disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya,
adalah konstruksi tradisi yang sangat kuat dan pandangan patriarkal yang begitu kental. Tak mudah bagi perempuan dan juga bagi semua manusia berhadapan dengan faktor tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, isu perempuan selanjutnya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bagaimana perempuan menghadapi tantangan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, yaitu kepercayaan diri. Seringkali perempuan secara sistematis menganggap dirinya rendah, tidak cukup percaya diri akan kemampuannya, merasa dirinya tidak cukup memiliki kemampuan yang baik. Hal ini mungkin menjadi karena konsep yang ada di masyarakat kita. Memahami bahwa kesuksesan itu sering berkorelasi negatif dengan perempuan, tapi berkorelasi positif terhadap laki-laki. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah mungkin Tuhan menciptakan perempuan untuk berada di bawah kaki laki-laki? Atau hanya berfungsi sebagai pelengkap penderita saja dan tidak layak untuk mendapat kehormatan? Atau haruskah perempuan menyesal dilahirkan bukan sebagai laki-laki? Saya percaya tidak demikian. Di mata Tuhan, semua manusia ciptaannya sama berharga dan sama dikasihinya. Tidak ada perbedaan gender dalam curahan kasih yang berasal dari Allah. Dan Alkitab pun banyak mencatat bahwa perempuan memiliki peran-peran yang luar biasa penting bagi kelangsungan hidup manusia. Bukan saja sebagai sosok yang melahirkan, tetapi punya peranan yang luar biasa vital pula dalam perkembangan manusia, termasuk di dalamnya dari segi spiritual. Peran yang diemban perempuan sungguhlah penting, bukan hanya bagi diri mereka sendiri dan keluarga, tetapi lebih dari itu juga penting untuk merepresentasikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Seorang perempuan, Bapak Ibu Saudaraku, yang mengemban tugas dengan baik dan menjalankan fungsi mereka seperti yang dikehendaki Tuhan, bisa menjadi kesaksian tersendiri di muka bumi ini. Itu bukan tugas sepele dan jelas merupakan tugas terhormat. Terhormat itu artinya perempuan bukanlah diciptakan tanpa arti atau lebih rendah dibanding ciptaan Tuhan lainnya. Teladan mengosongkan diri ditunjukkan Yesus dengan tidak memandang kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sehingga sama dengan manusia. Dengan demikian, Yesus mampu melintasi batas yang ilahi dan manusiawi. Yesus juga menunjukkan bahwa ia mampu melintasi batas agama dan bangsa. Selain itu, Yesus pun berani menerobos dominasi budaya patriarki yang memposisikan perempuan sebagai warga kelas 2. Dia membangun persahabatan dengan Maria Magdalena, Salome, dan juga perempuan lainnya. Nilai seorang pria dan seorang wanita adalah sama di mata Tuhan. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Galatia pasal 3 ayat 28. Setiap manusia terlepas dari kewarganegaraannya, kelas atau jenis kelaminnya adalah sama. Hal ini sangat jelas dalam kehidupan dan juga pelayanan Yesus beserta para rasul. Misalnya, Yesus mengajarkan perempuan secara langsung dan juga dilayani oleh mereka. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ia juga didukung secara finansial oleh perempuan. Dan perempuan juga termasuk di antara orang pertama menerima Injil. Lalu apakah peran perempuan dalam gereja? Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa perempuan
seharusnya terlibat secara penuh di dalam pelayanan. Di dalam Alkitab, perempuan ditunjukkan sebagai setara di dalam sifat pelayanan mereka. Beberapa contoh seperti Deborah misalnya, yang adalah seorang hakim Israel. Hulda dan Hana, seorang nabiah. Priscilla yang aktif di dalam penginjilan. Dan PB, seorang diakones. Perempuan juga memainkan peran penting dalam pelayanan Yesus dan memberikan pelayanan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, dan wanita diperintahkan untuk membangun tubuh Kristus, di mana hal ini termasuk mengajar dan bernubuat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perempuan merupakan mitra dalam pelayanan gereja. Walaupun kerohanian seorang perempuan tidak dapat diukur pada keterlibatannya di dalam kesibukan pelayanan gereja, melainkan pada kesaksian hidupnya sehari-hari di tengah keluarganya. Oleh karena itu, kaum perempuan yang melayani dan berkarya di dalam pelayanan gerejawi seharusnya rendah hati, penuh pengabdian, tidak bersikap mentang-mentang sok berkuasa tanpa melupakan karya dan kiprahnya di bidang yang lain, terutama di tengah keluarga. Dengan menyadari bahwa Roh Allah lah yang memampukan seseorang tetap melakukan panggilannya dalam pelayanan yang tulus dan murni. Roh Allah lah pula yang mendorong perempuan menjawab panggilannya dalam mengungkapkan iman yang berbela rasa. Dorongan cinta kasih yang begitu mendalam ditunjukkan Yesus melalui cara yang dipakainya, yakni cara tanpa kekerasan. Roh Allah adalah representasi kehadirannya dalam kelembutan dan ketegasan. Roh Allah lah yang memampukan seseorang tetap melakukan panggilannya dalam pelayanan yang tulus dan murni. Dan Roh Allah pula lah yang mendorong perempuan menjawab panggilannya dalam mengungkapkan iman yang berbela rasa. Selamat Hari Perempuan GKE. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami memohon, biarlah Roh-Mu tetap tinggal dan diam dalam hidup kami, agar kami boleh tetap berkarya di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah gereja, masyarakat, juga di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya Engkau akan tetap terus menuntun dan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga memohon biarlah Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu ini yang terbatas untuk menyampaikan firman ini. Biarlah firman-Mu semakin dibentangkan di seluruh muka bumi ini, dan nama-Mu lah yang dipuji dan dimuliakan. Saat ini kami bersatu hati, kami masuk dalam doa syafaat kami ya Tuhan. Kami memohon Engkau memberkati kaum perempuan, khususnya perempuan Gereja Kalimantan Evangelis yang sebagai mitra dalam sebuah pelayanan. Biarlah mereka dapat mampu melayani dan berkarya di dalam pelayanan dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh kebahagiaan. Dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan melewati kehidupan mereka. Tuhan, biarlah kami juga sungguh-sungguh mau berdoa agar iman, pengharapan, dan keyakinan kami kepadamu tetap terus kuat bahwa Tuhan
akan tetap menolong kami dalam setiap pelayanan kami. Kami juga pada kesempatan ini berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh memimpin dengan adil dan bijaksana dan takut akan Engkau. Sehingga damai dan sejahtera Tuhan boleh tinggal diam di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk masyarakat kami ya Tuhan, yang saat ini menghadapi situasi pandemi COVID-19. Biarlah kami semua boleh beradaptasi dengan keadaan ini. Kami boleh memasuki new normal dan kami tetap patuh pada protokol pemerintah untuk menjaga kesehatan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis yang ada di DKI Jakarta ini. Biarlah kami boleh menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pembangunan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Gereja ini dapat dibangun karena pertolongan Tuhan. Kami percaya dana yang kami perlukan sudah disediakan oleh Tuhan. Karena itu biarlah Engkau memberkati panitia pembangunan. Siapapun yang terlibat di dalamnya Tuhan, diberikan hikmat, mahrifat, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan ini dengan baik. Begitu juga ya Tuhan, setiap persiapan pelayanan memasuki new normal, apapun keperluan dan kebutuhan kami untuk menghadapi new normal ini, yaitu ibadah, live streaming, biarlah semua boleh terpenuhi karena pertolongan Tuhan. Setiap kami yang terlibat di dalamnya boleh senantiasa menyerahkan hidup kepada Tuhan agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi para pelayan gereja Tuhan, bagi pendeta, penetua, diakon, tim musik, worship leader, singer, guru sekolah minggu, dan siapapun kami Tuhan yang Engkau percayakan di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan pelihara kehidupan mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan berikanlah kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanan dan semakin cinta dengan pelayanan yang mereka lakukan. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun mereka saat ini berada. Teristimewa jemaat GKI DKI Jakarta. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, dan rasa syukur karena kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekalipun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Bagi orang tua kami yang terus memberikan teladan kesetiaan, yaitu para tokoh GKI, baik di tempat ini, di DKI Jakarta ini, juga GKI di Indonesia ini Tuhan. Biarlah mereka tetap boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami. Dan Tuhan tetap hadir bagi kehidupan mereka, mereka tetap dikuatkan di dalam iman. Juga ya Tuhan, kami mau menyerahkan janda, duda, anak yatim piatu, anak yang terlantar. Biarlah Tuhan menguasai kehidupan mereka. Sukacita dan kebahagiaan terus mereka rasakan. Kami juga menyerahkan pekerjaan kami ya Tuhan. Masing-masing yang kami tekuni, biarlah mendatangkan rezeki dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami.
bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan doa kami ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudari sekalian dapat mengumpulkan persembahan masing-masing dan menyerahkan kepada jemaat setempat, atau dapat mengirimkan melalui rekening Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Dengarlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24-25. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri kepada kami, sukacita, damai sejahtera yang selalu melindungi kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami, melalui rejeki yang kami terima hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami tahu persembahan ini tidak sebanding dengan berkat-Mu yang telah kami terima. Tetapi kami mempersembahkannya dengan sukarela dan dengan bersukacita, berdasarkan apa yang ada pada kami. Pakailah tangan-tangan yang mengelola uang persembahan ini, supaya dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat diundang menyanyi dari PKJ 147 ayat 1 dan 2, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mencari makan sendiri ya Tuhan, terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, biarlah kita boleh melayani Tuhan dengan motivasi yang baik seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian telah beribadah bersama Jemaat GKE DKI Jakarta. Sampai berjumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.